Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah SPD. Saya mahasiswa PPG UNM Angkatan Pertama, jurusan Bimbingan dan Konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Silakan. Terima kasih ya kepada anakku semua ya, yang telah meluangkan waktunya. Kabarnya semuanya anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya, insyaallah ya. Alhamdulillah karena di pagi hari ini sangat cerah ya. Kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita memulai ya, alangkah baiknya kita berdoa ya. Oke, silakan anak Syarifudin Salman ya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, dan kita bersama-sama berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga ibadah bagi kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Salman ya telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah ya. Kegiatan kita itu bernilai ibadah. Tentunya tujuan utama kita itu mudah-mudahan tercapai ya. Oke, paham ya? Oke, paham. Lanjut ya. Alangkah baiknya kalau hari ini kita perkenalkan diri masing-masing. Jangan sampai ada di antara kalian yang belum kenal ya, supaya mengharapkan kita. Jangan sampai kita ketemu di luar atau dimanapun ya, supaya alangkah baiknya kalau kita kenal nama ya. Oke. Tekniknya begini nanti ya, silakan sebutkan namanya ya, hobinya dan alamat. Paham ya? Oke, paham ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman. Hobi saya membuat karya-karya sastra. Alamat saya Indo. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putria. Hobi saya baca novel. Alamat Salafi. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trimurti. Hobi olahraga. Di alamat bumi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wahdaniyah. Hobi menulis karangan. Alamat Tawasud. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridita Nurdiwa binti Ruslan. Hobi saya bernyanyi dan alamat saya selalu satu. Oke, hobinya bernyanyi. Coba, Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purnama. Hobi memasak, alamat Sepang. Hobinya memasak ya. Jadi kalau ada masakannya nanti ya bisa dipanggil ya. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Adis Rahman. Hobi saya nonton drakor dengan Reset. Alamat Guru. Nonton drakor dan baca Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Alamat Kajuani. Hobi olahraga. Oke, hobinya olahraga ya. Oke, terima kasih kepada anakku semuanya ya, yang telah memperkenalkan diri ya. Jadi sebentar, kalau kita sudah kenal itu berarti sudah akrab ya. Sudah akrab. Oke, sebelum kita melanjutkan acara hari ini ya, kita akan melaksanakan namanya bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ya. Apa itu bimbingan kelompok? Itu adalah sebuah teknik pemberian layanan ya, kepada siswa dalam hal ini namanya bimbingan kelompok ya. Jadi saya harap sebentar ya, anak-anakku semua itu informasi yang didapat di sini ya, yang berupa air ya, tidak boleh kita ceritakan di luar ya. Kalau ada bentuknya air, kemudian saya harap kita di sini tetap saling menghargai ya. Ketika kita ingin berbicara, kita ingin mengeluarkan pendapat ya, tetap kita saling menghargai. Jadi kalau mau berbicara nanti silakan angkat tangan ya, angkat tangan, kemudian nanti diberikan izin oleh Bapak ya, baru kalian bisa diarah ya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya semuanya. Oke. Jadi materi kita kali ini atau topik yang kita akan bahas kali ini adalah kejujuran ya. Kejujuran ini penting ya. Penting kenapa? Karena kejujuran itu sangat mahal ya. Kejujuran. Kalau kita tidak jujur maka biasanya berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penting juga bagi kalian pembentukan karakter pada diri kalian ya. Oke, sebelum kita masuk di kegiatan inti, saya mau sampaikan bahwa apa menjadi semua yang saya sampaikan tadi ya. Saya mau kalian aktif ya, aktif dalam memberikan atau dalam berbicara ya. Kemudian harus melalui namanya aturan dalam berbicara ya. Jangan ada ya sebentar yang mencelah ya atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya dalam kegiatan bimbingan kelompok. Oke. Oke, berikutnya sebelum kita masuk ya, Bapak akan memberikan sebuah permainan ya, permainan atau briefing ya. Permainannya seperti ini. Oke. Sebentar, kalau Bapak angkat handphonenya itu Anda bilang
SMA Negeri 8 Indra kan. Kalau Bapak angkat talent jurinya berarti Anda bilang cerdas ya. Kalau Bapak angkat jari tengahnya Anda akan bilang oke. Ya, paham ya? SMA 8 Indra cerdas. Oke ya. Paham ya? Oke, tadi ada kesalahan ya, tapi coba kita ulangi supaya lebih fokus ya. Konsentrasi Anda itu sudah bagus ya. Oke, berikutnya sebentar dalam video ini Bapak minta anak-anakku sekalian sebentar memperhatikan ya. Perhatikan karena akan muncul sebentar pertanyaan dalam video itu ya. Jadi sebentar Anda perhatikan baik-baik. Kemudian Bapak akan berikan namanya LKPD, nanti Anda kerja ya. Ada sebentar Bapak berikan LKPD ya. Sebentar Anda kerja berdasarkan video ya. Kemudian kita akan diskusi mengenai isi yang ada dalam video ya. Videonya itu berceritakan mengenai arti sebuah dari kejujuran ya. Paham ya? Oke, paham. Aku simak videonya ya. Tadi sebuah tayangan video pembelajaran ya. Kita telah simak bersama ya. Selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada kalian ya. Menurut anak-anak di sini jujur jujur itu seperti apa sih menurut kalian? Jujur itu apa? Ada yang bisa? Oke, silakan Desi. Kalau menurut saya, jujur itu adalah sebuah sifat atau perilaku tulus dan tidak culas. Perilaku tulus dan tidak culas. Ada yang lain? Oke, silakan. Menurut saya jujur adalah satu perilaku yang terpuji yang tidak semua orang bisa memilikinya. Terpuji dan tidak semua orang bisa. Masih ada? Oke, silakan. Menurut saya, jujur itu apa yang benar-benar terjadi seperti kenyataannya. Oh iya, jujur itu apa yang benar-benar terjadi seperti kenyataannya. Masih ada yang lain? Atau jujur? Oke, kalau gitu kita sepakat ya bahwa jujur itu seperti yang dikatakan oleh teman kalian semua tadi, penggambaran jujur ya. Jadi jujur itu adalah tindakan sesuai dengan apa, ucapan sesuai dengan perilaku ya. Kira-kira misalnya ketika kita tidak jujur, apa yang kita rasakan kalau kita tidak jujur? Ada yang bisa berikan penggambaran ketika kita tidak jujur? Apa yang Anda biasa rasakan ketika tidak jujur? Oke, silakan. Kalau tidak jujur, pastinya akan merasa tidak nyaman. Sekarang Bapak mau tanya kepada kalian semua di sini ya. Kira-kira jujur ada berapa macam kira-kira jujur menurut Anda? Oke, silakan. Menurut saya, jujur itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, jujur dalam niat. Ya. Yang kedua, jujur dalam berucap. Ya. Dan yang ketiga, jujur dalam tindakan. Ada yang mau tanya? Saya Pak. Oke, silakan. Jujur dalam niat itu seperti apa? Jujur dalam niat itu contohnya pada pagi hari kok besin ke mamanya bilang mau ke sekolah, tapi pada saat berangkat tidak sampai ke sekolah, malahan nongkrong di rumahnya orang. Itu dia. Oke. Kira-kira masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Seperti apa itu jujur dalam bertindak? Jujur dalam bertindak ya. Ada yang bisa jawab? Jujur dalam bertindak. Kira-kira jujur dalam bertindak. Oke, silakan. Seperti contohnya pas disuruh pergi
beli sesuatu, malahan yang lain yang beli, kadang beliku, gitu itu jawabannya. Harusnya kan, tenang ya. Masih ada satu, kalau tidak salah tadi, jujur dalam berucap ya. Jujur dalam berucap seperti apa? Apa? Ya. Oke, silakan. Jujur dalam berucap itu seperti Nurul mengatakan A dan kita juga harus mengatakan A, bukan malah mengatakan B. Oke, bagus ya. Jelas ya, macam-macam jujur. Jadi kita semua ada penggambaran. Oh inilah jujur ya. Inilah jujur ya. Oke, berikutnya pertanyaan Bapak kepada kalian ya. Jujur, apa yang kira-kira yang kita rasakan itu ketika tidak jujur? Ketika kita tidak jujur, yang kita rasakan adalah pasti kepikiran terus. Kadang juga berpikir kayak nanti bagaimana kalau ketahuan berapa begitunya, nanti begini lagi berpikir bagaimana berbohong kembali. Oh iya, betul ya. Oke, itu tadi jujur ya, dan apa yang kita rasakan ketika tidak jujur. Saya kembali tadi di video ya. Kira-kira nilai yang bisa Anda peroleh dalam video tadi apa kira-kira? Coba ada yang bisa apa yang kita peroleh dari video tadi yang kita putar? Oke. Di video tersebut menggambarkan itu ada dua sikap, sabar dengan jujur dengan sabar. Jujur karena itu tanaman yang dia bawa, itu yang dia bawa benar-benar yang dikasih oleh raja, bukan tanaman yang sudah memang di tanaman yang tumbuh memang Pak. Jadi itu jujurnya. Dan selama yang keduanya itu sabar. Selama 1 tahun sabar rawat itu biji. Padahal dia bilang tidak bakalan tumbuh ini, tetap dia juga sabar dan ujung-ujungnya jujur juga karena bawa juga itu biji di situ raja. Jadi karena jujurnya itu bisa menghasilkan di akhirnya itu kenikmatannya. Jadi bersusah-susah dahulu, jadi kemudian baru menikmati. Oke. Ada yang lain? Ada? Penggambarannya kira-kira tadi dari video. Oke, silakan. Jadi dalam video tadi mengajarkan bahwa kalau kita jujur itu juga bisa sebagai untuk lebih berani, untuk berkata, berbicara begitu Pak, dan harus juga kalau jujur kayak berani apa namanya? Masih ada kira-kira yang lain mengenai materi yang disampaikan di video tadi? Masih ada yang disampaikan apa? Ya, oke, silakan. Kadang kejujuran itu memang pahit, Ya. tapi percayalah buahnya pasti manis. Oh ya, mantap ya. Betul ya. Kejujuran itu yang pahit, tapi ya pasti akan berbuah manis. Ya. Saya juga sepakat dengan itu. Masih ada yang lain? Kira-kira apa tadi yang disampaikan oleh video tersebut? Pembelajaran apa yang disampaikan? Sudah? Oke, silakan. Dari video tadi Allah mengatakan bahwa jujur itu sangat mahal dan sehingga begitu sabar kepada diri. Oke. Jadi betul ya, jujur itu sangat mahal ya, mahal harganya ya, nilainya ya, dan berguna bagi diri kita. Oke. Sepakat semua toh? Sepakat bahwa ketika kita jujur maka ini akan dihasilkan ya. Oke, saya kembali lagi memberikan pertanyaan kepada anak sekalian ya. Kira-kira nih, ketika kita jujur, manfaat yang kita bisa peroleh apa ketika kita bersikap jujur? Apa manfaat kira-kira yang kita bisa dapatkan ketika kita berperilaku jujur? Oke, silakan. Biasanya kalau kita berperilaku jujur atau berkata jujur, orang-orang akan bisa lebih percaya kepada kita. Ya, betul ya. Akan percaya kepada kita. Siapa lagi? Yang bisa ketika apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh ketika kita
berlaku melakukan sebuah kejujuran. Boleh dalam setiap hari misalnya kita jujur apa yang kita rasakan misalnya. Yang kita rasakan untuk jujur hampir setiap hari itu Pak, pasti beban pikiran itu berkurang dan mungkin juga Pak, betul yang dikatakan Desi Purnama, bakalan banyak orang yang percaya sama kita dan jadi begitu Pak, tambah banyak teman kita. Mungkin kalau bohong kita Pak, bilang itu suka bohong ya teman. Iya. Itu teman-teman ya, teman ketika kita berbohong ya. Jadi kalau jujur banyak teman. Masih ada yang lain pendapatnya? Jadi kita jujur apa yang kita rasakan. Saya Pak. Ya kita bilang. Menurut saya pribadi Pak, menurut saya jujur itu, jika kita jujur itu kita akan merasa senang. Seperti kalau beban hidup kita itu menjadi lebih ringan dibandingkan dengan berbohong, di mana kita akan selalu berpikir, otomatis dari semua kegiatan kita yang kita lakukan akan terabaikan atau merupakan akibat dari ketidakjujuran kita. Oke, bagus ya. Betul. Oke, sepakat semua ya? Sepakat. Jadi kita berperilaku, ya, oke, saya ulang, sepakat semua ya? Sepakat. Jadi kita berperilaku jujur, maka hal positiflah, hal baiklah yang akan kita peroleh atau rasakan. Oke, pertanyaan berikutnya ya, dari video tadi ya. Kira-kira apa penyebab biasanya kita ini, kalian ini atau seseorang itu berperilaku tidak jujur? Apa kira-kira penyebabnya? Oke, silakan. Misalnya orang-orang biasanya kalau tidak berperilaku jujur Pak, biasanya itu karena keadaan atau untuk menghindari masalah. Iya, iya. Ada yang lain? Oke, silakan. Main. Biasanya orang yang tidak berperilaku jujur itu kadang takut untuk jujur karena mungkin seperti tadi menghindari masalah. Oh iya, betul ya. Ini saran yang tadi silakan. Kalau saya Pak, orang itu kadang-kadang berperilaku tidak jujur itu karena mungkin ada hal yang mendesak Pak. Pokoknya mendesak sekali untuk berbohong. Tapi memang salah Pak, mungkin dalam dirinya juga ada harus tak pernah mendesak sekali. Ya. Mungkin karena itu Pak. Oh iya, oke. Banyak hal sebenarnya, termasuk disampaikan tadi, yang membuat kita tidak jujur ya. Tapi kita sepakat semuanya bahwa ketika kita tidak jujur, itu lebih baik kita jujur ya. Lebih baik kita dimarahi karena kita jujur daripada kita disayang karena kita tidak jujur. Saya kira sepakat semua ya. Sepakat semua ya. Jadi sepakat kita tadi bahwa jujur itu merupakan sesuatu yang bernilai tinggi ya. Dari materi tadi mengenai ketidakjujurannya atau mengenai kejujurannya, kira-kira ada yang masih mau bertanya ya? Mengenai apa yang menyangkut kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak jujur? Ya, ada yang bisa jawab? Mungkin seperti yang kita tonton video tadi, bahwa terdapat di situ sebuah cerita di mana seorang raja melakukan sayembara untuk pemuda-pemuda yang menjadi calon penerusnya dengan cara memberikan sebuah bibit sehingga untuk menanam bibit tersebut. Dan di situ tujuan raja itu adalah melihat siapa pemuda-pemuda yang berperilaku jujur. Jadi bahwasanya mungkin kita bisa terapkan cerita tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya untuk menghadapi seseorang yang berperilaku bohong. Jadi kita bisa menerapkannya yaitu dengan cara memberikan sesuatu hal yang bisa membuat dia mengakui atau membuat dia menjadi tidak membuat perilaku berbohong lagi. Oke, bagus ya jawaban dari Salman. Kira-kira masih ada yang mau menjawab atau mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, mau bertanya. Silakan. Jadi pertanyaan saya di sini, ketika ada dua orang dalam satu ruangan itu, misalnya si A itu sebagai saudaranya, si B yang
menjawab. Ketika ada pertanyaan si A yang mengharuskan si B itu berbohong dalam keadaan mendesak, bagaimana tindakan itu? Ada bisa jawab? Ya, Pak. Oke, silakan. Tindakannya itu seberat apapun resiko yang akan dihadapi si B harus berkata jujur. Karena walaupun berkata jujur dan masalahnya akan lebih berat, ketahuilah bahwa Tuhan akan tidak menguji hambanya di luar dari batas kemampuannya. Iya, betul. Jadi kita harus jujur saja, walaupun dalam keadaan mendesak. Masih ada? Oke, silakan. Kalau menurut saya, Ya. dari cerita Nurul tadi, jika ada dua orang yang sedang bertanya dan yang ditanya itu dalam keadaan mendesak itu, jika yang berbohong, yang pertama, siapa tahu yang itu ditanyakan privasi sekali, tidak apa-apa kalau diam saja dulu. Siapa tahu dengan dia berkata jujur, sakit sekali hatinya kalau dibicarakan. Jadi diam saja dulu. Kalau ditanya lagi dia masih berbohong, cari ruang untuk berbicara berdua, terus tanyakan apa masalahnya. Kalau misalkan orang itu berkata jujur dan benar-benar menyakitkan, ya tidak apa-apa. Ya betul ya, bagus ya. Ini cari alternatif lain, tapi kalau memang Anda harus jujur. Tapi kembali lagi, Ya, betul. jujur itu penting. Ya, jujur itu penting. Sama ada yang bicara? Saya mau bertanya, Pak. Yang bertanya. Ini kan kita sudah tahu bahwa berbohong itu adalah sesuatu sifat yang tidak baik atau negatif. Ya. Tetapi kalau kita berbohong karena kita melindungi orang lain, apakah itu boleh? Saya bisa jawab. Apakah kira-kira boleh ya? Kalau melindungi orang lain. Itu yang bohong. Saya Pak, Kira-kira. kalau menurut saya Pak, secara kayak duniawi, Ya. mungkin itu hal yang lumrah kayak gitu Pak. Ya. Dan kalau kembali ke yang kita bahas itu tentang agama, Ya. bohong semua jenis bohong itu tidak diperbolehkan Ya. Pak. Jadi kayak ada dua aspek. Jadi kalau misalnya di dunia kayak misalnya kita yang kayak tidak dimasukkan agama Pak, Ya. pasti kayak bilang kayak itu bilang berbohong karena melindungi orang lain. Ya. Itu kayak bilang wow bagus kayak apa nih, Pak, kayak misalnya pahlawan gitu Pak Ya. itu. Tapi kalau dikaitkan di agama Pak, yang itu orang yang pantas saya juga Pak. Karena mungkin tidak selamanya satu-satunya jalan itu berbohong. Pasti ada celah-celah yang lain itu yang tidak mengharuskan kita berbohong. Kalau menurut Pak. Oke, saya pikir tadi semua pertanyaan dan jawaban itu sudah kena semua ya. Kena, ya. Tapi pada intinya kita sepakati bahwa dalam kondisi apapun itu kita harus tetap berperilaku jujur ya. Sepakat semua ya. Dalam kondisi apapun kita tetap harus berperilaku jujur. Oke, sekarang? Tapi Pak, kalau misal kayak gitu yang ngomong yang kayak aib, Ya. kan memang harus ditutup itu aib, tidak Ya. boleh diceritakan. Ya. Bagaimana kalau berbohong, tapi berbohongnya lebih karena terpuji. Kayak misalnya ada kita terpuji itu apa kayak misalnya mendoakan Pak, kan bisa begitu Pak. Ya. Oke, ada yang bisa jawab? Kayak misalkan isi atau kayak bertanya ini bilang kayak ya tahu ini ada sebuah aib kan, misalnya sebuah aib. Nah ini aib apa namanya kayak udah juga kebenarannya apa atau tidak. Nah terus ini si B nggak tahu ini sebenarnya apa yang sebenarnya. Terus ini bertanya ini ya harus aib itu. Nah harus dia berbohong atau bagaimana? Sedikit sudah jawab. Oke, silakan. Menurut saya seperti kata asli tadi itu diam saja, ya, gak usah menimbulkan atau berbicara saja. Jadi meskipun kita sudah tahu bahwa misalnya isi mempunyai aib seperti ini, tetapinya lebih baik kita seperti sadar bahwa kita itu tidak tahu, ya, kita diam-diam saja meskipun kita mengetahui. Itu mungkin
selesai. Mungkin dia bisa ya. Mungkin. Selesai Selesai. Oke, saya pikir Anda sudah tepat ya. Apa yang Anda harus lakukan ketika dalam kondisi seperti itu ya. Nah, tapi intinya kita kembali sepakat bahwa jujur itu mahal harganya ya. Tapi ketika menyangkut aib orang lain ya tidak usah diceritakan ya. Nah, itu kita sepakat ya. Paham semua ya? Ya, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira nih ya, kiat-kiat kita untuk keluar dari ketidakjujuran kita selama ini, apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Oke, ada banyak. Oke, silakan sama. Menurut saya, kita sebagai makhluk yang beragama, tentunya terdapat berbagai larangan atau positif larangan yang kita lakukan konsekuensinya nanti saat yang kedua. Jadi seperti di hadis atau di Al-Quran ada beberapa menjelaskan mengenai tentang konsekuensi jika kita tidak jujur. Jadi menurut saya kita bisa mengambil dari tersebut bisa membuat kita bisa mengambil sebagai penuntun kita agar kita tidak melakukan kebohongan, karena jika kita menjadikan kita dapat kehidupan sehari-hari atau kita laksanakan apa yang dikatakan dalam hadis Al-Quran, otomatis kita akan melakukan kebohongan karena konsekuensinya sangat besar nanti saat kita di akhir waktu. Jadi mungkin ini bisa lakukan untuk sebagai pendorong kita. Ya. Oke, tepuk tangan bersama ya. Kiat-kiatnya sama, bahkan membawa Al-Quran dan hadis ya. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Menurut saya pertama-tama kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri. Seperti tadi kan ada jenis-jenis kejujuran itu seperti jujur dalam niat. Kita harus meniatkan dalam diri kita kalau kita harus berbuat kejujuran. Karena biasanya kejujuran itu timbul dari hati yang bersih. Jadi kita harus meniatkan terlebih dahulu kalau kita harus jujur. Oke. Ya. Tuh, dari niat saja. Masih ada yang lain? Masih ada? Kiat-kiatnya supaya Anda bisa benar-benar jujur, supaya keluar dari selama ini tidak jujur, apa kira-kira? Saya Pak. Oke, silakan. Pak, usahakan kalau mau berbicara ke temannya atau apa, berpikir dulu ke depannya bilang kalau berbohong kali ini bakalan berbohong terus kan nanti. Jadi harus saring dulu dalam artian saring pemikirannya, bilang lebih baik jujur untuk dapat masalah biar nih jauhi ke teman-temanku dulu. Tapi kalau tahu nih apa namanya bilang kok begini pada cerita aslinya bakalan kembali juga Pak. Walaupun jujur itu susah, tapi ya harus kita jujur, karena kalau bakalan bohong terus bakalan ada titik di mana jenuh sekali nih teman kita bakalan tinggal nanti juga. Jadi ada beberapa kiat dari teman kita tadi ya. Nah, itu bisa menjadi acuan kita ya. Ketika selama ini kita masih biasa berperilaku tidak jujur. Biasanya dalam keseharian kalau kita catat sebuah hal yang kita lakukan dalam ini kita berbohong. Bahkan kalau memang orang yang parah itu biasanya di atas 5 kali dia berbohong setiap hari. Itu kan sebenarnya kita sepakat bahwa satu saja kita berbohong dalam sehari itu akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat ya. Apalagi kalau sampai 5. Jadi kalau coba kita catat biasanya itu banyak ya. Tapi ketika kita sadar, kita sudah punya kiat-kiat, kita sudah punya komitmen, kita akan lakukan itu kiat-kiatnya yang disampaikan tadi teman kita. Bahkan kalau ada kiat-kiat lain menurut Anda, itu Anda bisa laksanakan supaya kita terbiasa untuk berperilaku jujur. Oke, sepakat ya? Sepakat. Ya? Oke, mulai hari ini dan seterusnya kita berusaha bagaimana
mengurangi atau perilaku kita selama ini. Kalau perlu ya dalam sehari jangan ada perilaku tidak jujur lagi yang kita lakukan. Oke, paham ya? Jadi jujur sebenarnya itu adalah apa yang kita lakukan ya, sesuai dengan ucapan kita ya. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita jujur ya. Jujur itu terbagi 3 ya. Fokusnya terbagi 3. Itu jujur dalam berucap ya, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak ya. Jujur dalam niat tadi ya, dari niat kita ya. Kemudian jujur dalam berucap, bentuknya ucapan kita ya, kebohongan kita. Kemudian apa? Jujur dalam bertindak ya, mengenai apa yang kita lakukan ya. Kita sepakat mulai hari ini ya, dari kiat-kiat yang kita peroleh tadi kita bisa laksanakan ya, supaya kita bisa keluar dari ketidakjujuran kita selama ini menjadi sebuah kejujuran. Oke, kira-kira ada yang bisa memberikan kesan ya, dalam bimbingan kelompok kita ini yang menyangkut mengenai masalah kejujuran. Siapa yang bisa berikan kesan dari kegiatan kita? Oke, silakan. Kesan saya dalam diskusi kelompok ini tentang kejujuran. Pertama itu saya lebih berpikir positif dan berpikir kayak bilang sekarang kan komitmen dari diri kita Pak bilang harus jujur terus di hal-hal apapun mendesak atau panik atau keadaan yang harus kita yang haruskan kita bohong, bagusnya itu dihindari dulu. Jadi saya berpikir terus gara-gara ini bilang tidak baik jujur tidak baik berbohong orang, harus jujur karena dari video tadi ada beberapa cerita juga tadi yang banyak memberikan kita pelajaran-pelajaran penting tentang kejujuran. Oke, bagus ya. Artinya dalam kondisi apapun itu, sesulit apapun itu kita harus jujur. Kenapa? Karena ketika kita terbiasa jujur, itu akan ada kan mengatakan ada bisa karena biasa ya. Ada yang lain? Saya minta seorang yang bisa memberikan kesannya. Oke, silakan. Dari proses ini, bahwasanya kita bisa kalau kita bisa lebih melihat lebih jujur lagi ke depannya, meskipun kita sudah tahu apa konsekuensinya, tetapi pada tersebut tidak akan membuat kita berbohong, karena kita sudah tahu bahwa meskipun ketika kita berbohong, ketika kita jujur, kita otomatis akan mendapatkan satu hukuman karena dari kalau kita berbuat. Tetapi pada akhirnya akan membuat kita akan seperti tadi kita katakan si Astrid bahwa awalnya pahit, tapi kalau akhirnya dipasangkan manis. Bagus ya. Oke, tadi penggambaran kesan ya dari perwakilan dari kalian ya. Mudah-mudahan ya dari kesan itu bisa menimbulkan keinginan dari kalian untuk bagaimana setiap harinya itu bisa berperilaku jujur. Oke, kita sepakat ya, mulai hari ini kita akan berperilaku jujur ya. Oke, barangkali untuk bimbingan kelompok kita kali ini hanya sampai di sini ya. Berikutnya kita akan ketemu di minggu depan ya dengan tema dan topik yang berbeda.